Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang online bisa lihat ini slide. Sudah bisa lihat slide-nya? Kok suaranya kecil ya? Bentar. Coba kamu ngomong, Mas. Ini udah full. Coba kamu ngomong, Mas, yang di online. Siapa deh? Suaranya kecil. Nah, kita mulai aja deh. Jadi ini pertemuan kita di minggu 12. Tapi katanya kalau ngelihat kalender udah minggu 13 sih ya. Kita kan di awal pertemuan kan kayak 01, nggak tahu, saya lupa. Jadi ini kalau di materi minggu 12 recording 1. Nggak bisa di-play ya. Terkait dengan preparasi data. Preparasi data adalah kemarin kan kita sudah ngumpulin data, ya. Terus kita sudah melakukan exploratory analisis, ya. Kita ngecek data kita kayak apa, kualitasnya gimana, ada yang missing value enggak, terus ada yang enggak sesuai format enggak. Intinya kita ngecek kualitas data sambil jalan. Nah, ketika kamu sudah tahu kualitas datamu gimana, nanti ada langkah untuk menyelesaikan untuk membuat supaya datamu berkualitas. Nah, itu di sini di preparasi data ya. Jadi kita tahu kondisi data kita kayak apa. Terus ketika kamu tahu, kamu bisa ngerancang kira-kira kita bisa melakukan proses apa ya supaya data kita itu berkualitas, siap dimasukin ke algoritma atau pemodelan atau analisa data lebih lanjut ya. Preparasi data itu dia itu ngeluping terus ya. Kamu ngecek kondisi datamu gimana, tak handling gimana, terus ketemu kondisi seperti ini, handlingnya gimana, gitu terus sampai datamu oke, datamu kualitasnya bagus, gitu ya. Jadi ini kita pertama itu langkahnya pertama kita milih datamu yang berkaitan sama tujuan kita itu apa. Kamu kan punya banyak kolom tuh. Datamu kemarin yang Titanic kan ada banyak kolom. Kira-kira kolom mana sih yang berkaitan sama tujuanmu? Kamu harus tahu tujuanmu itu kolom yang mana. Kalau yang Titanic kemarin tujuanmu yang mana kira-kira? Kalau tak kasih data Titanic, kira-kira arahnya kemana data Titanic itu? Penumpang yang selamat, itu di kolom apa? Survive. Itu tujuannya. Jadi dari sekian banyak kolom, kamu harus tahu mana sih kolom yang mau saya jadiin tujuan ya. Nah, terus kira-kira untuk survive itu apa sih yang relevan? Kolom langsung dulu. Kolom-kolom apa yang ada relevan sih sama kolom survive? Apakah semua kolom berkaitan? Taunya gimana? Diceknya pakai apa? Nanti ngeceknya itu ada di langkah terakhir. Kita milih dari sekian banyak kolom, itu masih simple, masih 14 kolom. Nanti kemungkinan kamu bisa punya ratusan kolom. Nah, itu apakah semua akan kita pakai kolomnya? Kalau kamu punya banyak kolom, itu nanti algoritmanya akan bekerja keras. Nah, itu kamu butuh waktu komputasi yang lebih lama gitu. Dibandingkan kalau datamu dikit ya. Kolomnya dikit maksud saya, bukan datanya barisnya dikit. Nah, ini pertama ya, kita milih data mana sih yang akan kita sasar dari sekian banyak kolom, yang mana yang akan kita pilih ya. Lah, milih itu bisa hanya kolomnya, bisa juga baris datanya. Baris data itu maksudnya gimana? Jadi nanti kalau kita ngamati data yang kita punya, itu ada missing value gitu kan ya. Missing value itu kan misalnya ada kolom yang survive itu kolom missing value-nya ada nggak yang survive? Ada? 0 kan? Berarti dia ada semua. Yang ada missing value kolom apa? Age berapa missingnya?
200. Terus kolom apa yang missing value-nya paling dikit? Var berapa? 1. Nanti kira-kira untuk kolom var, saya akan pakai kolom var nggak ya? Kan ada missing value-nya 1. Kalau ini mau pakai, lah missing value-nya mau apakan? Apakah mau hapus recordnya? Dihapus record itu berarti satu baris data itu kita hapus. Ada bayangan ya? Satu baris data yang ada missing value-nya di var itu kita hapus, shred itu hilang semua. Jadi data kita berkurang. Kalau di awal data kita jumlahnya berapa? 1000 berapa? Cek kan di awal. Ngeceknya pakai apa? Ngecek di awal. Waktu kamu load data, kamu cek pakai data.shape. Coba kamu print. Print data.shape. Keluarnya apa? Data yang awal. Waktu ngeload, jadi kamu harus ngeload data lagi. Jangan data yang bawah. Data yang bawah kan sudah mau bersihin dan segala macam kan. Datanya udah enggak. Bukan data awal lagi gitu loh. Saya mau tahu kondisi data awalmu gimana. Data awal kamu punya berapa kolom, berapa baris? Print data.shape. Coba. 1309. 19 apa 9? 1309. Kolomnya ada berapa? 14. Jadi 1309 baris dan 14 kolom. Itu ya data awal kita. Kalau misalkan yang var tadi kan missing value-nya 1 tuh. Hapus 1 berarti datamu menjadi berapa? 1308. Nah, kita mainan data analis itu kita harus mempertimbangkan kita harus punya data yang banyak. Data yang banyak itu baris datanya harus banyak. Ya, kalau data yang kayak gini ini 500 ya, di atas 500. Tapi kalau data yang teks di atas 2000 harusnya yang teks. Kayak review produk itu harus di atas 2000. Itu dianggap datamu cukup. Tapi kalau data yang kayak gini di atas 500 sudah cukup lah. Data kesehatan kayak data penyakit diabetes itu, pasien yang punya penyakit diabetes dari rekam medis itu susah banget kalau dapat data sampai 500. 100 aja udah bagus itu. Jadi ngeliat-lihat ya. Kita harus ngeliat-lihat kasusnya apa supaya bisa menentukan data ini sudah cukup apa enggak. Tapi kalau kamu misalnya punya 1309 data, tak hilangi satu baris, kira-kira ngefek nggak ke algoritma yang akan kita pakai nanti? Enggak kan? Tak hapus ya, nggak masalah nggak kira-kira? Tak hapus satu baris ini. Jadi data kita cuma 1308 kolom. Kolom. 1308 baris data kita. Aman nggak ini kira-kira kalau tak hapus? Aman nggak? Aman. Jadi ini anunya ya, biasanya dari pengalamannya orang-orang yang mainan data analis, kalau datamu missing value-nya itu kurang dari 1% dari keseluruhan data, hapus record aman. Paham? Kurang dari 1% dari keseluruhan data. 1309, 1%-nya berapa? 1%. 1300. 1%? 130. Wah. 13. 1300, 1%-nya berapa? 13 apa 130? 13 ya. Jadi kalau datamu yang missing value di bawah 13 data itu masih aman, kamu menghapus record ya. Tapi kalau yang missing value-nya itu jumlahnya antara 1% sampai 20%, dipahami 1% sampai 20%. Nah ini gak bisa langsung kita hapus barisnya. Itu karena sudah terlalu banyak recordnya ya. Terus siapa kan? Nah ini kita isi yang missing value tadi itu kita isi. Diisi dengan apa? Bisa mean, modus, median. Ini sudah saya kasih contoh juga di modul. Udah sampai situ ya? Belum. Yang ngisi missing value tapi pakai mean atau modus sudah. Itu diisi pakai mean. Ya.
Itu kalau datanya antara 1% sampai 20%. Kita bisa ngisi pakai itu. Tapi kalau di atasnya 20 sampai 60%, 20 sampai 60%, datamu jadi misalnya kamu punya data 1300, 60% berarti kan di atasnya 650 data ya. Itu yang missing. Ini kemungkinan kamu bisa ngedrop kolom. Paham? Ada nggak yang datanya di atas 650 missingnya? Data apa itu? Kevin? Apa? Apa? Kevin, bot itu tah. Bot. Terus body. Terus itu di atas 650. Jadi kalau datanya di atas 60%, ini kemungkinan kamu bisa ngedrop kolom. Atau bukan ngedrop, bukan atau ya. Kamu bisa ngedrop kolom ketika dia kolom ini nggak ada korelasi dengan kolom tujuan. Jadi kamu harus ngecek korelasi dulu sebelum kamu drop kolomnya. Gitu ya. Kita ngecek korelasi gimana? Kamu ngecek korelasi itu di slide yang ini, di slide di yang ini. Saya lompat ya. Mana tadi? Korelasi yang ini sudah sampai sini belum? Belum. Kita ngecek korelasi itu pakai ini. Kamu sudah dapat korelasi belum? PKTI atau MLTI atau TI yang lain? Ini ngecek yang biasanya datanya kuesioner itu pakai gini ya, pakai ngecek korelasinya positif gitu loh. Iya, pakai SPSS bisa. Ini kalau sebelum muncul kayak gini itu ada ini ya, ada tabel kayak gini. Tapi korelasi itu hanya bisa dilakukan bukan di kolom yang dia sifatnya numerik ya. Jadi kalau kolommu dia nggak numerik, dia tipenya string, langsung duduk aja. Dia tipenya string, dia nggak bisa dihitung korelasinya ya. Jadi operasi korelasi itu hanya bisa dilakukan di numerik. Oke. Nah sekarang apa tadi tuh? Yang anunya tinggi tadi, bot, body, sampai apa? Papin. Ini kok nggak ada di sini. Bot itu apa tipenya? Coba kamu cek D-type-nya kolommu. Oh? Apa tuh? Caption object. Terus kalau bot object. Terus body float. Kira-kira body itu isinya apa? Body itu akan mengisi apa? Menceritakan apa body itu? Body itu gambarin orang ini nomor jenazahnya berapa. Berarti meninggal kan? Kalau bot perahu, apa isinya nomor atau apa? Nomor. Kalau bot itu berarti dia hidup nggak dia? Survive-nya 0 apa 1? Coba cari satu record yang botnya ada isinya, dia survive-nya 0 apa 1? 1 itu hidup apa mati? Hidup. Berarti kalau dia naik bot dia hidup. Tapi kalau dia ada badinya berarti dia meninggal. Gitu ya. Kira-kira ada korelasinya nggak? Ada hubungannya nggak? Ini kan dia tipenya tadi kan kalau yang body kan dia integer ya. Ya, float ya. Tapi kalau yang bot tadi tipenya objek, berarti string. Kan saya ngomong korelasi itu hanya bisa dilakukan di numerik. String nggak bisa berarti. Nah, berarti body ini kan harus memutuskan body ini kira-kira tak drop apa gimana. Tadi kan saya ngomong kalau datamu yang missing itu di atas 60%, kamu drop aja. Tapi jangan langsung ngedrop, kamu cek dulu korelasi nggak dia. Korelasi nggak itu dari mana? Kita ngelihat dari kolom survive ya. Jadi ngelihat dari kolom survive ini. Kalau dia ada korelasi dengan survive, dia itu akan mendekati 1. Baik itu positif atau negatif. Ya. Positif atau negatif, ya.
Kalau dia, kamu cek kolom survive aja, kolom yang lain nggak usah. Jadi record yang survive ini kamu cek P class ini dia korelasinya 0,3 itu kan lumayan ya. 0,3 itu lebih mendekati 1 dibandingkan 0,05 ya. Ya. 0,3 itu mendekati 1 dibandingkan 0,05 dan dibandingkan 0,02 dan 0,08. Jadi kita asumsikan yang berkorelasi itu yang 1 desimal ya. Ya, 0,3, 0,5, 0,2 ini dia korelasi tinggi ke survive. Sampai sini bisa dipahami. Yang kolom H ini jangan langsung bawa yang H soalnya kan missing value-nya banyak kan. Tapi nggak sampai 60% ya. Paham? Jadi jangan langsung di drop. Nah, kita kan mau ngecek, saya mau ngedrop pilihannya 3 yang di atas 60% tadi, antara Badi, Bot, sama Kevin. Kevin bawa drop nggak kira-kira? Kabin itu apa sih? Dia nyimpen apa kabin? Nyimpen? Ruangannya. Ruangannya dia di mana? Dia dapat kabin nomor berapa? Wardrobe nggak kira-kira? Di drop? Kira-kira dia dari kabin mana? Berhubungan nggak sama dia peluang dia hidup? Bisa jadi kan? Tapi kalau Badi sama Bot itu kan nggak ada kaitannya dengan peluang dia hidup kan? Ini kan setelah dia pacaran baru ketahuan mau masuk ke Bot atau ke Badi gitu kan? Ini nggak ada kaitannya sama peluang dia hidup, betul maksudnya ya? Paham ya? Jadi kita bisa ngedrop nggak yang Bot sama Badi ini? Bisa nggak? Kita ngeceknya kayak gitu ya. Jadi kamu ngecek kalau kolom yang nggak bisa dicek sama korelasi, kita ngeceknya gitu. Kamu harus tahu kolom ini ingin ngapain sih, ingin nyimpen informasi apa sih. Kira-kira ada korelasi nggak, ada kekaitan nggak dengan kolom survive kita. Kalau Bot sama Badi itu hasilnya ya sama, dia mencerminkan kolom survive ya kan. Paham nggak? Ini tak drop aja, kan salah satu udah cukup. Karena dia ya hasilnya sebenarnya sama. Kalau ini survive-nya 1 berarti Botnya ada isinya, tapi kalau survive-nya 0 berarti Bot nggak ada isinya tapi isinya di Badi gitu kan. Berarti kan ini dia mengindikasikan hal yang sama, bukan mengindikasikan, menunjukkan hal yang sama gitu ya, 3 kolom ini. Jadi kita pakai salah satu aja. Yang gak ada missing value kan pasti survive kan, yang lainnya kan ada missing value banyak, kita drop aja itu. Di drop kolomnya berarti kita cuma punya berapa kolom? Hah? Kan dari 14 kolom, buat drop 2 12 kolom, berapa baris? Kan tadi fair sudah di drop, fair tadi di drop 1 kan, berarti 1308 dan 12 kolom. Habis itu oke ya? Kenapa kok kita ngedrop itu? Ya, bisa dipahami ya? Kita ke slide lagi. Wah, kalau lompat ya. Ya, jadi ngedrop. Saya mau menghapus yang mana? Apakah menghapus kolom atau menghapus baris? Itu ada pertimbangannya ya. Kamu jangan asal lah ya, cuma anggerai hapus. Kamu harus ngecek datamu gimana, datamu jumlahnya berapa, gitu ya. Setelah kita menghapus tadi itu, kita bisa dapat data yang berkualitas. Data yang berkualitas itu gimana? Datanya nggak ada missing value, formatnya oke, seragam semua. Kenapa sih kok nggak mau kalau datanya tuh missing value? Ya kalau ada 0 ya algoritma nggak bisa jalan, nggak nerima dia. Jadi dia mintanya datanya nggak ada missing value, mintanya gitu ya. Kenapa gitu? Terus yang ketiga, kita bisa mengkonstruk itu, kita menurunkan
informasi tambahan dari kolom yang sudah ada. Itu contohnya ada di kolom nama. Nama itu kita olah, kita turunkan jadi kolom baru namanya title. Apa yang mau ambil? Kalau di luar itu nyebutin nama penumpang itu lengkap. Nama belakang, gelarnya apa, nama depan. Jadi diambil itu nama gelarnya apa. Gelar apa itu nanti kemana? Title nanti arahnya kemana? Kalau kita tahu title, kita itu bisa ngira-ngira, bukan ke age ya, tapi ngira-ngira dia rentang umurnya berapa. Jadi nggak secara langsung ke age. Paham? Jadi nggak apa-apa, age-nya kosong banyak. Tapi kan tadi di bawah 60%. Jadi kita nggak bisa nge-drop kolom ini, kita harus proses. Nah, prosesnya gimana? Kita turunkan, age biarin aja, tapi kita turunkan kolom baru dari title, dari nama. Kita punya kolom title, nanti dari title ini kita turunkan ke ke range umur. Sampai situ oke apa nggak? Bisa dipahami nggak? Kenapa kok kamu harus bikin rentang umur yang infant, terus kids, ada kids lah, child, infant, child, sama youth ya. Oke, nggak bisa di escape. Nah, yang ini, kenapa kok kamu perlu tahu itu? Yang ini nih, kenapa kok kamu perlu tahu ini? Kira-kira ini itu ada kaitannya nggak sama peluang dia hidup? Bisa jadi ya. Lebih banyak. Ini kamu bisa jawab, lebih banyak yang meninggal itu lebih banyak yang youth atau yang senior atau yang infant. Ya. Jadi ini langkah yang kemarin EDA, terus kamu ngecek missing value, terus kita handling itunya, itu tuh munyer terus looping terus gitu. Jadi kamu punya ini gambar, di gambar itu di bar gitu aja nggak apa-apa, di bar stack bar itu loh, apa? Ya, kita ke sini lagi. Kenapa kok perlu ke sini? Saya mau tahu kira-kira kalau karena umur nggak ada missing value-nya, jadi ini nggak bisa kita pakai. Kalau dipaksa dipakai, ya dataku nggak oke. Kita turunkan, saya pakai rentang umur. Lah kamu tahu rentang umur dari mana? Saya punya kolom nama itu tak olah, tak ambil gelarnya, dari gelarnya itu saya punya rentang umur. Gitu loh. Ini mau rapetin rentang umurnya nggak masalah, ya silakan. Dari sini saya ingin tahu rentang umur itu kira-kira ngefek nggak ya dengan peluang dia hidup atau enggak. Ya, nah ini dia nggak ada di sini tadi. Di waktu di sini nggak kelihatan. Nah, di sini kan nggak ada passenger type kan? Ya. Jadi yang di atas tadi itu kamu melakukan encode. Kenapa kok harus di encode? Karena model atau algoritma itu paling senang dengan numerik. Dia bisa nggak prosesnya nggak numerik? Ya bisa, tapi yang nggak numerik pun itu nanti akan dijadiin numerik gitu loh sama algoritma. Ya, jadi kenapa ini kok kamu paksa kamu lakukan encode? Ya supaya yang nggak numerik, yang string ini jadi numerik. Kenapa harus dinumerikan? Karena model itu sukanya angka. Sampai sini bisa dipahami ya? Kebanyakan dia hanya bisa proses angka, ya. Ini kita langsung ke encode ini tadi. Nah, yang integrate data kita harus mengambil data dari banyak list, banyak sumber dan banyak tabel. Sampai sini oke ya. Ini Y-nya kemarin sudah saya jelaskan. Jadi karena ini masih nyambung dengan kemarin, slide-nya masih sama. Saya tambahin dikit. Ini masih sama ya, sama dengan yang kemarin. Saya tambahin di sebelah sini.
Jadi untuk meningkatkan kualitas data, kita bisa menangani missing value, kita bisa melakukan encode, kita juga bisa milih fitur. Nah, melakukan encoding itu ke data yang sifatnya kategorikal ya. Kategorikal itu datanya itu bisa ordinal, bisa juga nominal. Nah, ordinal itu kalau dia ada leveling. Jadi kolommu itu ada nilai, ada leveling di situ. Leveling itu misalnya apa sih? Ada ukuran baju, ada small, medium, large. Ya, nilai IP, IP. Nilai A, B, B itu kan ada tingkatan nilai. Kalau anak 1, anak 2, anak 3 itu tingkatan nilai nggak? Ada tingkatan nilai nggak tuh? Ada nggak? Anak ke-1, ke-2, ke-3 itu ada ordinal atau enggak? Lawannya ordinal apa? Lawannya ordinal itu nominal. Nominal itu red, green, blue, kayak lampu merah hijau itu. Itu kan nggak ada tingkatannya kan? Nggak ada urutannya, nggak ada ordernya. Lah yang anak ke-1, ke-2, ke-3 itu ada order nggak? Ada. Peringkat 1, 2, 3. Ada. Ranking 1, 2, 3 itu order ya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi data encoding itu bisa kita lakukan kalau datamu itu bisa dikelompokkan. Data di kolom saya itu bisa dikelompokkan. Dikelompokkan berdasarkan apa? Yang kamu ngecek kategori data pakai apa? Kategori data kan bisa data dari yang string ya, kolomnya string biasanya. Lah kita bisa ngecek data ini bisa kategorikal atau enggak, itu dari mana? Ada kolom tipenya string. Kamu ngecek datanya ini kategorikal atau enggak gimana? Di filter terus? Oh ya filter, pakai Excel bisa pakai filter tuh. Kamu cari nilai uniknya kan? Dari nilai unik itu kita bisa dapat itu data kategorinya. Nah sekarang permasalahannya adalah dari hasil filter itu dia masuk nominal kah atau ordinal gitu loh ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Kalau nama tadi kan itu nggak bisa dikategorikan kan? Karena kan dia identifier apa ya? Kayak unik kan, walaupun bisa jadi ada dua orang yang namanya sama. Ya, tapi kan hampir unik kan nama itu. Gimana caranya nama ini supaya bisa dikategorikan? Kamu ambil gelarnya. Kalau gelar dikategorikan bisa nggak? Bisa. Kelihatan itu ada uniknya kalau kamu filter. Sampai situ bisa dipahami ya. Ketika kita ngambil gelar, kita punya kategori apa ini? Ordinal apa nominal? Ada urutan apa enggak? Gelar tadi. Saya bisa melihat dia ada urutannya loh. Bisa? Enggak? Enggak ada. Coba kamu cek ordinal mau sampean. Apa namanya? Kamu bikin mapping kan? Kita bikin mapping. Mappingnya adalah nih mappingnya ya. Nah ini bisa diurutkan nggak kira-kira? Officer. Ini kalau zaman jadul ya, ini kan masih ada royalty ini loh, ada lady, ada countess. Sekarang masih ada tak count gitu, countess. Ya benar bacanya countess. Ini kan adanya kan di kerajaan ya Inggrisan gitu tuh. Bisa nggak ini di ordinal kan? Saya ngeliat ini ordinal apa nominal? Ada urutannya nggak? Ada kasta. Ada tingkatannya enggak? Kasta. Ada tingkatannya enggak? Yang arahnya nanti ke peluang hidup kamu itu loh.
Ada nggak? Ini ada royalty, ada officer. Kira-kira dari royalty sama officer yang peluang hidupnya tinggi yang mana? Itu maksud saya. Miss, Miss ya. Miss itu Miss sama Mrs. Miss sama Mrs. Ini kalau dilihat dari umur lebih tua mana? Hah? Mrs sama Miss? Lebih tua mana? Oh, sok Miss lebih tua loh. Mrs. Ini tuh Mrs tuh. Mrs ini loh, ini Mrs ini loh, Mrs ini loh. Mrs ini kan. Kayak kamu nggak suka ngeliat film-film apa Sherlock gitu-gitu, misalnya Mrs gitu kan. MRS itu lebih tua, dia lebih apa? Umurnya lebih tua. Kalau Miss iki belum nikah biasanya. Kalau Miss ini belum nikah. Nah ini ada MLLE, apa nih kira-kira? Ada MLLE apa tuh? Hah? Yang naik ini itu nggak dari Amerika, nggak dari Inggris toh, ada yang dari negara lain. Ini apa begini? Coba. Mademoiselle, Mademoiselle itu. Mademoiselle, nggak bisa bacanya. Mademoiselle. MMA. Nah, MMLLE ini coba kamu cari di Google Translate, dia dari Inggris. Ini selevel sama Miss Mademoiselle ini. Kalau MMA aku nggak bisa bacanya ya. Kamu cari aja di Google Translate ya. Ini selevel sama Mrs. Gitu ya. Kalau master ini apa master? Bedanya master sama MR apa? Lebih tua mana wes? MR apa master? Lebih tua mana? MR. Master ini buat anak ini biasanya. Sebelum nikah itu banyak master. Ya. Coba kamu cek datamu yang umurnya 2 tahun itu ada nggak? Yang dia master apa kayak di bawah 5 tahun lah. Ada nggak? Yang dia master? Dia master. Dia gelarnya master. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Gitu ya. Jadi saya ngomong apa? Jadi ini ordinal apa nominal? Ordinal ya. Ada bisa kasta, juga bisa umur ini. Kasta. Ya dulu masih kerajaan ya, masih kasta-kastaan. Nah, ini kalau data kita ordinal itu untuk mengencode-nya itu ada banyak cara. Kita bisa pakai yang namanya ordinal, bisa pakai label, bisa pakai manual mapping. Nah, yang kita lakukan ini itu manual mapping. Ya. Ini kamu melakukan manual mapping. Terus kalau datanya kita itu adalah nominal, kita bisa pakai namanya one hot encoding. Ini apa maksudnya? One hot encoding itu di antara 0 sama 1. Jadi kalau kamu punya kategorinya itu adalah red, green sama blue ya. Ini kategori saya, red, green, blue. Kalau kamu punya record nilainya red, berarti dia di kolom red nilainya 1. Di kolom green sama blue dia nilainya 00. Sampai situ oke ya. Jadi kalau misalkan ini red, green, blue itu tak taruh di yang data saya yang ini ya. Saya kesininya punya banyak kolomnya, sebanyak ini. Ya, kesininya. Terus kesininya apa? Sebanyak apa kesininya? Sebanyak data kita. Datamu pada berapa baris tadi? 1308 tadi. Nah itu kita ngeceknya per record per satu siapa namanya record ke satu? Apa gelarnya apa? Miss.
Berarti dia di kolom yang miss nilainya 1, kolom lainnya nilainya 0. Gitu seterusnya sampai 1300 record yang lain. Ya, itu kalau dia kita pakai one hot encoding. Ya banyak banget kalau pakai ini. Ya. Nah, ini ya cara yang berikutnya tadi encoding. Terus yang cara berikutnya adalah kita milih atribut mana yang kita pakai. Kita pakai apa? Kita pakai namanya ini, bisa korelasi, bisa T-square, bisa p-value, bisa PCA, macam-macam. Yang dikasih di modul itu yang korelasi. Korelasi kayak gini. Ini korelasi negatif, ya. Korelasi negatif yang kuat, korelasi positif. Ini apa nih maksudnya? Bisa nggak memahami ini? Bisa baca ini nggak? Nilai X-nya min 10, nilai Y-nya 10. Nilai X min 5, nilai Y-mu 6. Nilai X-nya 0, kalau semakin ke sini tuh semakin apa? Dia semakin apa? Kesini semakin besar, semakin tinggi. Kalau ini kesini semakin tinggi. Ini kesini semakin tinggi, tapi kalau dilihat dari Y-nya dia semakin turun, ya kan? Jadi korelasi negatif itu kayak gitu. Jadi nilai X makin tinggi, nilai Y makin turun. Itu korelasi negatif. Tapi kalau korelasi positif, X naik, Y naik, X turun, Y turun. Ya. Korelasi kuat ketika X-nya mendekati 1. Itu kuat. Makanya tadi yang kita lihat dari mana tadi? Mana ini tadi? Nah, mana. Nah, ini tadi. Nah, ini kita lihat dari kolom survive. Jadi korelasinya yang tinggi yang P class, sex, ya, sama parts nggak ya, sama fair ya. Fair itu apa sih? Fair itu kira-kira ngambilin apa tarif itu? Tarif itu ngambilin apa? Tarif itu ngambilin apa? Besarnya tarif. Besarnya tarif dia naik kapal. Mahal apa enggak tiketmu gitu ya? Semakin mahal, ini apa ini nerjemahnya? Tadi 0 itu apa? 0 itu meninggal. 1 hidup. Semakin tinggi nilaimu, jadi kita anggap survive itu kolom Y-nya ya. Kolom X-nya adalah fair ini. Semakin tinggi, ini dia korelasinya positif. Semakin tinggi nilai fair, semakin tinggi nilai survive. Ya, Pak? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kamu murah minta selamat gitu loh. Ya, ya masuk akal sih. Ya, jadi bacanya kayak gitu. Ini korelasi positif. Jadi semakin tinggi X, semakin tinggi Y. Kalau korelasi negatif gimana? Semakin tinggi X, Y-nya semakin rendah, semakin turun. Yang mana korelasi positif negatif? Yang ini, P class. P class itu coba kalau mati. P class itu isinya apa aja? Iya, isinya apa aja? Ada isi apa di situ? 1, 2, 3. 1 itu kira-kira paling mahal apa paling murah? Kamu sudah cek sih sama Fair? Sudah? 1 di Fair mahal dibandingkan 2 di Fair. Lebih mahal yang 1. Oke, berarti kelas 1 lebih mahal dibandingkan kelas 3. Nah ini kalau dia dari sini, ininya nilai kelasnya semakin turun, semakin kecil, nilai Y-nya semakin naik. Bisa dipahami? Berarti benar nggak?
Kamu makin kecil kelasnya, makin kecil nilai kelasnya, semakin tinggi nilai survive-mu. Oke. Oke nggak? Kelas 1 peluang hidupmu makin gede. Kelas 3 makin nol, makin mendekati nol peluang hidupnya. Dulu. Ya. Itu kalau negatif. Seks. Ini juga sama. Isinya berapa seks itu? Tadi sudah di-encode kan belum seksnya? Sudah. 0 apa? 0 apa? 01 apa 12? Encode-mu 01 apa 12? 01. Ini seks juga kayak gitu. Semakin tinggi nilai seksnya, semakin gede nilai seksnya, semakin kecil peluang hidupnya. Iya nggak? Yang paling gede nilai seksnya apa? Female apa male? Male. Male itu berapa? Male 1. Female 0. Semakin 0 peluang hidupnya makin gede. Iya apa enggak? Loh, iya apa? Masa enggak? Kalau di Titanic ini loh, semakin 0 peluang hidupmu semakin besar. Iya enggak? Gitu ya. Itu. Nah ini kita pilih yang nilainya korelasinya mendekati 1. Yang nggak mendekati 1 gimana, Bu? Drop. Drop apanya kalau nggak mendekati 1? Drop apa ini? Drop kolom. Jadi agak lega gitu loh. Kita nggak proses banyak kolom. Kolom apa kira-kira yang akan mau drop? Ini antara 0,02 sama 0,08 yang mendekati 1 yang mana? Antara 0,02 antara sibling sama spouse sama parchment ini loh. Yang mendekati 1 yang mana? Ini kan 0,02 sama 0,08. Yang mendekati 1 yang mana? 0, kamu jangan lihat positif negatifnya dulu. Ini positif negatif itu bukan di sumbu XY min 0 gitu, bukan. Tapi nunjukin dia korelasinya positif negatif. Dia tuh terbalik apa enggak gitu. 0,08 sama 0,02 lebih mendekati 1 yang mana? 0,08. Bingung apa enggak? Enggak. Oh, bingung ya? Kalau kami sudah lanjut. Jadi yang kita drop yang mana? Sibling ini ya. Jadi kemungkinan kita drop. Di drop apa enggak? Menurutmu di drop apa enggak? Ini apa sih maksudnya sibling spouse ini? Jumlah saudara. Jumlah. Oke. Jumlah saudara yang ikut naik. Kira-kira efek nggak sama peluang kamu hidup? Kamu ada saudara, masa saudaramu nggak mau selamatin? Atau saudaramu mau tinggal? Tapi ini masalahnya hidup sama mati ya. Ini sibling sama spouse. Jadi jumlah saudara atau jumlah spouse itu pasangan. Jumlah saudara atau jumlah pasangan yang ikut di kapal. Ini bisa ada tak jumlah spouse yang lebih dari 4 itu ada tak? Di datamu ada nggak? Dia nggak identifikasi ya. Ini yang ada di sini itu siblingnya kah atau spouse-nya ya? Pokoknya ada gitu ya. Nah, sukanya ini data Titanic itu datanya itu enak buat mainan, unik. Ada filmnya soalnya. Jadi kamu pasti udah ngeliat dan pasti bisa bayangkan gitu loh. Kalau nggak nonton filmnya yo salah ya nggak nonton. Iya, ini contohnya korelasi ya. Ini apa ini maksudnya? Ini negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif positif korelasinya? Positif ini. Apa maksudnya?
Jadi X naik, Y naik gitu ya. X naik, Y naik. Ini maksudnya apa? Kamu pengalamanmu semakin tinggi, yo gajimu harusnya makin tinggi. Gak mungkin pengalamanmu tinggi gajimu turun gitu. Ya, ini korelasi contoh. Terus nih ya, ini dari anu. Jadi kalau sama dengan satu, ya ini berarti relasinya linear. Yang kita lihat itu yang mendekati satu bisa positif, bisa negatif. Kalau positif berarti korelasi positif. Kalau kurang dari satu, korelasinya negatif. Kalau nol berarti independen, nggak ada korelasi sama sekali. Ya, gitu kira-kira korelasi. Terus ini sudah sampai mana tadi? Sudah selamat sampai mana? Tugasnya ada 8 ya. Ini saya sudah ngasih artikel-artikel juga. Ini ada banyak, ada teknik encoding yang lain, terus ada apa namanya? Waktu kemarin yang ditanyain sama Ose ya, kapan kita pakai Mayan modus atau anu ya? Oh bisa ke sini. Jadi selain Mayan modus atau median, kita juga bisa menginput itu apa? Mengimputasi. Kita ngisi missing value itu pakai algoritma. Kemarin kan saya jelasin bisa diisi pakai regresi linear atau kita bisa pakai KNN. Nah, kamu kalau mau baca-baca ada di sini. Ini ada library namanya Fancy Input ya. Kita bisa ngisi missing value pakai KNN. Jadi nggak langsung semuanya diisi sama Mayan sama modus itu enggak. Kalau diisi sama modus ya kamu datamu jadi jelek gitu loh. Jadi biasnya tuh jadi variasi jadi jelek banget ya. Ini kapan kita bisa nerapkan Mayan? Tadi kan kalau datamu missing value-nya kurang dari 1% ya, kamu bisa pakai Mayan, modus atau median. Tapi yang pakai yang mana? Mayan kah, modus kah atau median kah? Nah, ini kamu bisa baca-baca di sini ya. Gitu ya, kira-kira ya. Ini sudah 9:27, ada yang ditanyakan? Adakah yang ditanyakan?